Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingan ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah dan bunda, jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang alat musik tradisional yang menarik dan menghasilkan bunyi-bunyi yang indah. Tahukah Ananda apa itu bunyi dan bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Mari kita cari tahu melalui teks bacaan berikut ini. Energi bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi, misalnya drum, gitar, seruling, kaleng yang jatuh, meja yang dipukul, dan klakson. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Makin jauh sumber bunyi, bunyi terdengar makin lemah. Bunyi yang kita dengar merupakan energi kuat dan lemah. Bunyi kuat ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi lemah oleh getaran yang lemah. Kuat lemah bunyi ditentukan oleh simpangan getaran. Satu kali gerak ke atas dan ke bawah disebut satu getaran. Adapun banyak getaran dalam satu detik disebut frekuensi. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut nada. Sedangkan bunyi dengan frekuensi tidak teratur disebut desa. Manusia dapat mendengar bunyi yang jumlah getarannya berkisar 20-20.000 getaran per second, yang disebut audiosonik. Infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per second. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya jangkrik dan gajah.
Adapun bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per second disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Bunyi memiliki tingkat kekerasan atau intensitas. Satuan kekerasan bunyi adalah desibel, atau disingkat dB. Suara terpelan yang dapat didengar mempunyai intensitas sebesar 0 desibel. Sedangkan bunyi yang keras dan membuat telinga sakit memiliki intensitas sebesar 139 desibel. Tingkat kekerasan sumber bunyi berbeda satu sama lain. Nah, sekarang ayo tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragraf dari teks tersebut. Tuliskan pada buku tulismu, fotolah hasilnya, dan kirimkan ke WA Group. Kegiatan selanjutnya, kita akan membuktikan salah satu sifat bunyi. Dalam teks bacaan pada kegiatan 1 dijelaskan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat, cair, atau gas. Untuk membuktikannya, sekarang kita akan membuat telepon sederhana yang terbuat dari gelas plastik dan tali. Manfaatkan benda-benda yang ada di rumahmu untuk membuatnya ya. Jangan lupa, minta bantuan ayah dan bunda untuk mendampingi. Langsung saja, kita simak video cara membuatnya berikut ini. Halo sahabat Mombi, telepon adalah salah satu alat komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1875. Dengan menggunakan telepon, kita bisa berbicara dengan orang lain meski jaraknya jauh. Oh ya, kita juga bisa membuat telepon sendiri dengan gelas plastik bekas dan benang loh. Kita coba yuk, tapi ingat, minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, paku payung, dan juga gunting. Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya. Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter. Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas. Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas. Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain. Telepon dari gelas plastik sudah jadi sahabat Mombi. Yuk kita coba memakainya. Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya. Wah, Mombi mengajak Loli untuk mencoba telepon dari gelas plastik ini. Mombi berdiri jauh dari Loli. Lalu, keduanya saling menarik gelas plastik hingga benang tertarik kencang dan tegang. Lalu, Mombi menempelkan gelas plastik itu pada mulutnya dan berkata, "Halo Loli, kamu bisa mendengar suaraku?" Dari kejauhan, Loli tampak menempelkan gelas plastik pada telinganya. Kemudian, Loli memindahkan gelas itu dari telinga ke mulutnya lalu berkata, "Halo Kak Mombi, iya aku bisa mendengar suara kakak." Wah, sepertinya Mombi dan Loli jadi keasyikan berbicara melalui telepon gelas plastik. Kira-kira
mereka membicarakan apa saja ya? Sahabat Mombi, kok bisa ya kita mendengar suara orang lain yang jauh jaraknya menggunakan telepon gelas plastik ini? Ya, itu karena suara kita dihantarkan melalui benda padat, yaitu benang yang menghubungkan kedua gelas plastik. Nah, sekarang kita cari tahu huruf apa saja yang ada pada kata telepon. T, E, L, E, P, O, N. Telepon. Sahabat Mombi, kini giliran membuat telepon dari gelas plastik. Jangan lupa minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Selamat mencoba. Kalau sudah selesai membuatnya, coba praktikkan penggunaannya dengan anggota keluargamu. Boleh dengan ayah, bunda, kakak, ataupun adik. Jangan lupa hasilnya difoto dan kirimkan ke WA Group. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan percobaan pada kegiatan 2, sekarang yuk tuliskan pada buku tulismu dalam bentuk laporan percobaan yang meliputi nama percobaan, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Contoh ada pada buku siswa halaman 41. Fotolah laporan percobaan yang telah kamu buat dan kirimkan pada WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.